Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal, pasal yang ke-23 ayat 19. Amsal pasal 23 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, arahkan hidupmu kepada yang benar. Arahkan hidupmu kepada yang benar. Di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-19 kita sudah membaca, dikatakan, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Ini merupakan nasihat yang diberikan kepada kita umat-umat Tuhan. Nasihat yang diberikan kepada para pembaca kitab Amsal. Agar kita mendengarkan dan menjadi bijak. Agar kita mengarahkan telinga untuk mendengar dengan baik. Agar kita mengarahkan telinga kita untuk mendengarkan dengan seksama. Agar kita mengarahkan telinga kita untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita menjadi orang-orang bijak. Apa yang harus kita dengarkan? Apa yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh yang dapat membuat kita menjadi orang bijak? Tentunya yang kita dengarkan, yang harus kita perhatikan adalah nasihat-nasihat yang benar, wejangan-wejangan yang baik, yaitu firman Tuhan. Itulah yang harus kita dengarkan. Firman Tuhan itulah yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Yang harus kita dengarkan, yang harus kita perhatikan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dituliskan di sana, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kita harus mendengarkan kebenaran itu. Kita harus mengarahkan telinga kita untuk mendengar dengan saksama, untuk mendengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di sana juga dikatakan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan itu yang dapat membuat kita menjadi orang-orang yang bijak. Dengarkanlah dan jadilah bijak. Ketika kita menjadi orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita menjadi orang-orang yang bijak.
Di dalam kalimat selanjutnya, Amsal 23 ayat 19 dikatakan, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Ternyata tidak cukup kita hanya mengarahkan telinga untuk mendengar dengan baik, untuk mendengar dengan seksama, untuk mendengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Tidak cukup kita hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga harus menunjukkan hati kita kepada yang benar. Kita harus mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita kepada yang benar, yaitu kepada firman Tuhan. Kita harus mendengarkan yang benar, yaitu firman Tuhan. Kita harus mengarahkan hati kita kepada yang benar, yaitu firman Tuhan. Artinya sebagai umat-umat Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kita harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang menunjukkan hati ke jalan yang benar, orang-orang yang mengarahkan hidupnya kepada yang benar, yaitu menomorsatukan Tuhan. Ada banyak orang yang menomorsatukan hal-hal yang duniawi. Ada orang-orang yang menomorsatukan pekerjaan. Karena pekerjaan, karena mencari uang, mereka meninggalkan jam-jam ibadah. Mereka tidak ibadah. Mereka meninggalkan jam-jam doa. Menomorsatukan pekerjaan. Ada juga orang-orang yang menomorsatukan hobi. Hobinya main bulu tangkis mungkin. Hobinya futsal mungkin. Hari Minggu saat libur bekerja, tidak beribadah ke rumah Tuhan, tetapi malah pergi main bulu tangkis, main futsal. Bahkan mungkin ada yang hobinya memancing. Hari Minggu, hari libur bekerja, malah pergi memancing. Tidak beribadah. Hobi itu tidak salah. Mancing tidak berdosa. Main bulu tangkis, main futsal tidak berdosa. Tetapi jangan menomorsatukan hal-hal itu. Kita harus menomorsatukan Tuhan. Tuhan yang nomor satu. Setelah selesai beribadah, baru kita bisa beraktivitas yang lain. Bekerja itu baik. Firman Tuhan juga menyuruh kita, umat-umat Tuhan, untuk rajin bekerja. Tetapi jangan menomorsatukan pekerjaan. Waktunya ibadah, ya ibadah. Dalam pengkhotbah dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Waktunya bekerja, silakan bekerja dengan baik. Waktunya beribadah, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi sebagai umat-umat Tuhan, ciri-ciri orang yang mengarahkan, menunjukkan hatinya kepada yang benar, mengarahkan hidupnya kepada yang benar, yaitu menomorsatukan Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mengutamakan, mendahulukan Tuhan, mengutamakan, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain akan Tuhan tambahkan. Yang selanjutnya, yang kedua, ciri-ciri orang yang mengarahkan hidupnya ke jalan yang benar. Mengarahkan hatinya, menunjukkan hatinya kepada yang benar, yaitu menjaga hati yang bersih dari iri, dari dengki, dari kebencian, dari kepahitan. Jadi menjaga hatinya tetap bersih dari iri. Di dalam Amsal 14 ayat 30 dikatakan, Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang
menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi iri hati itu membusukkan tulang. Iri hati adalah kejahatan yang tidak kasat mata, kejahatan yang tidak kelihatan, karena hanya Tuhan dan orang yang bersangkutan yang mengetahui isi hatinya. Orang lain tidak bisa melihat, orang lain tidak tahu. Berhentilah iri hati, buanglah kebencian, buanglah dendam, buanglah kepahitan, karena itu merusak diri kita sendiri dan tidak akan membawa sukacita, tidak akan membawa damai sejahtera di dalam hidup kita. Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ada kekacauan, di dalam hati tidak ada ketenangan, tidur tidak nyenyak, dan lain sebagainya. Itu merugikan kita. Biarlah kita mau mengarahkan hidup kita kepada yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan seluruh hidup kita kepada yang benar. Kita arahkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita arahkan hati kita untuk mengasihi Tuhan. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Dan marilah kita melakukan yang benar. Arahkan seluruh hidupmu kepada yang benar. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mempedulikan kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami mengarahkan seluruh kehidupan kami kepada yang benar, mengarahkan hidup kami hanya kepada Engkau, mengarahkan hidup kami kepada kebenaran firman-Mu. Kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, di saat kami mengarahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, menopang kami, menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan dari umat-umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Engkau ada jawaban, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada kemenangan Tuhan. Ketika kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau, kami menang bersama dengan Engkau, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya diingatnya dan segala korban persembahan kami, keluarga GPD LSAD Magelang, kiranya diberikannya kepada kami apa yang kami kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kami rancangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.